Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, di hari Ahad pagi ini atau Minggu pagi ini kita bahas hal yang ringan saja dan lebih banyak terhadap beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh gitu ya. Dan kita pertanyaannya memang diambil secara random atau secara acak dari beberapa video. Jadi buat teman-teman, clue-nya adalah kalau yang mau bertanya setiap video dicantumin saja pertanyaannya di kolom komentar, karena kadang hari ini kita baca yang kemarin tidak terbaca gitu ya. Dan begitupun sebaliknya kalau yang ingin disapa teman-teman, kalau yang punya saudara, teman, atau ya pengen nyapa diri sendiri, mangga gitu dimanfaatkan kolom komentar, ditulis saja gitu ya, ingin disapa ke siapa dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ya di sini mah kita media sharing saja gitu ya, karena sharing is caring gitu teman-teman. Jadi ya semuanya juga biar menikmati saja entertain di Persib Bandung ini, karena banyak momen yang bisa kita abadikan. Di antaranya lebih tahu lebih banyak Persib Bandung baik di atas lapangan maupun di luar lapangan melalui ya ini sharing kita di video-video setiap harinya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita ada sedikit intermezzo yang mana ada update teman-teman. Kan kemarin kita sempat bahas mengenai Stadion GBLA masih belum lolos verifikasi dari wakil AFC gitu ya, dan masih ada waktu. Nah ini waktunya ini mudah-mudahan bisa terus dikejar oleh manajemen Persib Bandung. Dan ini apa sih, kemarin kan belum tahu gitu ya kita apa sih yang menjadi kendala sehingga verifikasinya belum mulus atau masih ada catatan. Nah ini teman-teman, diantaranya selain memang lapangan, kan lapangan kemarin katanya sudah 80% satu minggu yang lalu. Nah kemungkinan sekarang ya bertambah lah 5% mah mungkin ya, jadi 85%. Kualitas rumput di lapangan GBLA sudah mulai membaik. Mudah-mudahan di awal kompetisi bulan Agustus mendatang sudah 100% gitu ya, atau sudah siap digunakan di laga-laga Super League teman-teman. Nah ini memang ya kualitas rumput atau lapangan hijau ini ya memang penting, karena itu yang pusatnya di situ, sentralnya di situ. Namun bukan hanya lapangannya saja. Nah ini ada beberapa catatan yang kita dapat sedikit bocorannya. Yang paling krusial adalah ternyata ruang ganti teman-teman. Ruang ganti di Stadion GBLA ini masih harus ada satu pembenahan, yang mana bukan masalah desain interiornya, bukan masalah catnya gitu ya, yang memang kadang suka dibicarain kok warnanya ini, kok warnanya itu. Bukan itu teman-teman, tapi ruang ganti ini ternyata harus tersedia kursi, bangku, lalu whiteboard juga untuk mungkin pelatih atau apa ya, taktik dan lain sebagainya. Lalu AC-nya juga, AC-nya juga ya harus terasa mungkin langsung dingin atau bagaimana. Nah ini memang yang manajemen sendiri yang harus lebih peka gitu ya. Lalu juga harus ada kamar mandinya juga, ruang mandinya atau showernya harus ada air panas, air dinginnya juga. Lalu ada pencuci kaki, katanya harus ada wastafel dan beberapa fasilitas yang lainnya. Nah ini memang perlu dibenahi juga. Dan jangan lupa katanya di ruang ganti ini harus terdapat ruang pijit, maksudnya kursi pijit gitu ya, atau ya semacam itulah. Lalu juga untuk relax, dan memang ruang pemain ini memang harus lebih steril katanya, biar tidak banyak orang yang ada di ruang ganti gitu ya teman-teman. Nah ini memang yang harus segera dipenuhi oleh
manajemen Persib Bandung agar GBLA dinyatakan lolos verifikasinya. Ya mungkin terdengar tidak banyak, tapi ya lumayan cukup sulit juga, makanya belum lolos gitu ya verifikasinya. Hal-hal perintilan kecil ini kadang suka terlupa atau memang suka terlewat gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita ingatkan juga ya, manajemen juga biar gerak cepat gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, bukan hanya ruang ganti, ini juga ada masalah parkiran. Saya pikir sudah oke kalau dari segi luas bisa menampung bus gitu ya, bisa menampung kendaraan pemain, ofisial dan lain sebagainya. Namun yang dinilai sepertinya kebersihannya teman-teman. Jadi ya masih banyak ilalang, rumput dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dinilai masih belum sempurna lah gitu ya. Mudah-mudahan lebih dibereskan lagi untuk tempat parkir. Dan yang terakhir ini yang menjadi catatan yang mampir gitu ya ke redaksi ini adalah ruang untuk ofisial, termasuk konferensi pers katanya, lalu juga ruang tunggu wasit, ruang tunggu media, dan juga memang kenyamanan jalur keluarnya lah jika memang ada kendala di stadion, ini lewat mana nih gitu ya, untuk emergency areanya atau emergency exitnya bagaimana. Nah ini memang yang menjadi catatan dari perwakilan AFC kemarin, ya mudah-mudahan bisa segera diselesaikan sehingga nantinya ACL 2 mulai kita bisa menggunakan Stadion GBLA menjadi home base-nya, jadi tidak di Sijalak Harupat gitu ya. Nah karena ya perwakilan AFC juga hanya meninjau GBLA teman-teman, karena Persib Bandung mendaftarkan home base ya di GBLA sebagai pusatnya. Kalau memang tidak bisa ya harus mengajukan stadion lain gitu ya. Tapi sejauh ini manajemen Persib kekeh ingin bermain di GBLA untuk di ajang Piala Asia teman-teman. Ya kita doakan saja semuanya baik-baik saja gitu ya. Baik, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama ada Nazril, ini mah langsung nanya. Pertanyaan pertama, Nazril Alvaro teh saha Kang Jaul Wilujeng Sumping wae. Wah ini mah kelihatan nih jarang update Persib Bandung masalah pemain mudanya. Jadi Nazril ini pemain muda, kalau dari Persib produk asli untuk Akademi Persib ya. Namun kalau untuk secara namanya mulai booming ketika dipanggil Timnas U17 teman-teman, dan sekarang pun masih sebagai punggawa Timnas U17 gitu ya, yang alhamdulillah Timnas U17 ini melanggeng masuk ke Piala Dunia U17 itu bulan November 2025 ini kalau nggak salah gitu ya. Jadi Timnas Indonesia U17 masuk ke ajang Piala Dunia, yang mana salah satu punggawanya adalah Nazril Alvaro ini teman-teman, produk asli dari Akademi Persib. Makanya sekarang dipromosiin karena ya kita juga tahu untuk bukan PT LIB, namun sekarang namanya I-League gitu ya. I-League ini memang sebagai operator mewajibkan klub-klub merekrut pemain di bawah U21. Jadi ya harus punya 5 pemain maksimal U23-nya dan harus ada U21-nya. Jadi ya Nazril ini memang dipromosikan selain untuk jangka panjang Persib Bandung, untuk roadmap-nya juga ya melengkapi regulasi yang harus dimiliki setiap klub di Super League musim depan gitu ya teman-teman. Jadi Nazril Alvaro ya produk asli dari Akademi Persib Bandung yang memang dinaikkan atau dipromosikan ke tim senior Persib dari U17 gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Persib dapat uang berapa Kang ikut kualifikasi ACL 2? Wah kalau kualifikasi mah masih belum atau ya, kalau makanya kita harus menang nih menghadapi Manila Tiger, apalagi sekarang kita bermain di kandang, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk lolos fase grup. Nah kalau lolos fase grup baru aya duit nah teman-teman. Jadi kalau kualifikasi mah belum dapat apa-apa gitu ya istilahnya. Tapi kalau masuk saja babak dari kualifikasi langsung masuk ke fase grup, nah dapat kurang lebih 4,9 M gitu ya, 4,9 M untuk ya bonus masuk ke tahap babak
apa grup ini. Nah ini juga ya mudah-mudahan lah Persib juga bisa masuk karena bisa mendapatkan pundi-pundi lagi, dolar lagi ya dibayarnya. Jadi ya makanya Kang Adi sendiri mengatakan bahwa Persib ketagihan main di Asia ya, walaupun belum masuk ke fase selanjutnya gitu ya, gagal di fase grup. Nah ini juga sudah mendapatkan lumayan untuk nilai dolar yang diterimanya teman-teman. Lalu selanjutnya Adidas kayaknya lebih cocok buat aparel Persib musim depan, Kang, menurut saya. Ya, menurut saya juga begitu kayaknya. Ya lebih nyeni gitu ya kalau yang garis 3 daripada cakar maung gitu ya. Tapi ya kita lihatlah nanti keputusan manajemen akhirnya ngambil yang mana, karena pernyataannya memang pernyataan yang sempat dilontarkan dan yang disepil oleh manajemen sendiri itu agak berbeda. Jadi ya 50-50 lah sekarang antara Adidas atau Kelme yang akan menjadi sponsor aparel Persib musim depan gitu ya. Tapi kalau Adidas ini memang kalau ada benang merahnya teman-teman, kalau memang akhirnya jadi ke Persib Bandung, bisa jadi atas rekomendasi Erick Thohir. Kenapa? Karena kan timnas Indonesia dengar-dengar katanya ini akan mengganti Erspo ke Adidas juga. Jadi Adidas menawarkan satu tawaran yang menarik mungkin gitu ya ke timnas Indonesia. Lalu jika memang sudah deal atau tidak deal pun ya Adidas bisa merambah ke klub Super League di musim depan. Salah satunya Persib Bandung, karena kan belum ada yang pakai sponsor Adidas gitu ya di klub Liga 1 Super League ini. Jadi ya sudah bisa jadi sejarah buat Persib Bandung dan sejarah buat Adidas juga teman-teman gitu ya. Jadi ya ada benang merahnya kalau memang akhirnya Persib menggunakan sponsor aparel dari Adidas. Jadi atas rekomendasi Erick Thohir atau ya memang Adidas sendiri memberikan penawaran lebih besar ke Persib Bandung gitu. Ya mudah-mudahan lah, tapi belum tahu ya sampai dengan diumumkan dealnya aja, sampai dengan launching baru diumumkan teman-teman. Oke, selanjutnya kalau Zulkifli dibawa TC ke Thailand nggak, Kang? Ya dibawa tuh Zulkifli mah dibawa, karena kalau pemain muda termasuk Nazril itu ya dibawa teman-teman semuanya, yang pokoknya yang udah menjadi bagian Persib Bandung itu dibawa TC ke Thailand gitu ya. Lalu juga oh ini udah masuk ke sapa menyapa teman-teman. Ada dari Bobotoh Cibitung Bekasi, hatur nuhun Bobotoh Cibitung Bekasi. Lalu ada Bobotoh Parung Bogor, ada dari Bobotoh Jaktim hadir katanya, wah hatur nuhun Bobotoh Jaktim. Ada juga Viking Ranjeng Bandung, wah hatur nuhun barudak Viking Ranjeng. Lalu juga ada Bobotoh Cianjur, hatur nuhun. Bobotoh Selangor Malaysia, wah ini agak rada tebih ya gitu ya, hatur nuhun Bobotoh Selangor Malaysia. Ada dari Kang Engki Iming Cirebon, Kang Engki Iming Cirebon, wah hatur nuhun. Ada juga Viking Majenang Cilacap, ada Kang Iron Bobotoh Geger Kalong, wah mantap. Ada dari Bobotoh Pasir Luyu, dan terakhir ada Bobotoh Cugenang Cianjur, wah mantap. Ini pokoknya dari berbagai kota, baik di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat, bahkan di luar negeri gitu ya. Dari mana tadi? Malaysia, dari Selangor. Nah mangga teman-teman yang punya pertanyaan atau punya unek-unek bisa kita sharing di kolom komentar ya, jangan malu karena semua pertanyaan tidak ada yang salah, namun ya memang insya Allah ngantri gitu ya teman-teman kita bacainnya. Mangga ditulis di kolom komentar saja, dan mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.